Sementara pengikut Dajjal mati ketika mencium Nabi Isa. Sebagian mereka lari tunggang langgang, bersembunyi mereka di balik batu dan pohon berkata, "Ya Muslim, ya mu'min, ta'al fil wara'il yahud uqtulhu." Di sini ada orang Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Illa gorkod, kecuali pohon gorkod. Fa innaha syajaratil yahud, karena gorkod adalah pohonnya Yahudi. Dia nggak ngomong. Ada orang Yahudi? Tidak ada. Ada orang Yahudi? Tidak ada. Udah, kamu diam di sini, aku nggak akan ngomong. Ya, kecuali gorkod. Nah, Nabi Isa turunnya di sini. Di sini nih. Di sini. Ini adalah di sini terdapatnya masjid bermenara putih. Nah, ini masjidnya dan ini menaranya. Nabi Isa akan turun di sini. Ketika itu kaum muslimin akan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan imamnya meluruskan saf sholat kalian. Istawu sufufakum, luruskan, rapatkan sholat kalian, saf sholat kalian. Fanazal Isa bin Maryam indal manaratil bayda ala janahain malakain, memegang dua sayap malaikat. Turun Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW turun, faqala imamukum, maka berkatalah imam kalian, "Ta'al ya Nabi Allah, sholli lana." Mari Nabi Allah, imami kami sholat. Silakan Nabi Allah. Apakah Nabi Isa jadi imam sholat pada saat itu? Tidak. Nabi Isa menolak menjadi imam. Maka yang menjadi imam adalah Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Tapi setiap Nabi dan Rasul, jika hidup di zaman Rasulullah, wajib meninggalkan tugas kenabian mereka, beriman pada Rasulullah dan menolong dakwah Rasulullah, menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Karena Imam Mahdi yang memimpin pelaksanaan sunnah pada saat itu, maka Nabi Isa ittiba kepada sunnah Rasulullah, makmum di belakang Imam Mahdi. Bukan berarti Imam Mahdi lebih mulia, tapi para Nabi telah bersumpah di hadapan Allah akan ikut kepada Rasulullah sebagai umatnya. Quran, Surat Ali Imran ayat 81-82. Selesai sholat subuh berjamaah, maka Nabi Isa AS mengatakan, "Iftahil bab," buka pintu masjid itu. Ketika sholat di masjid ini selesai, sholat subuh selesai dilaksanakan, maka pintu masjid ini dibuka. Ketika pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Sayati Dajjal wa yattabi'una sab'una alaf al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil farash. Dajjal akan datang kepada kalian dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Berarti pengikut Dajjal saat itu dari Iran datangnya. Mereka adalah bangsa Yahudi Iran. Ya. Bapak Ibu, kemudian begitu melihat Nabi Isa, Dajjal berinding dan mencair keringatnya bagaikan garam yang mencair. Andaikan Nabi Isa cuma melototin aja Dajjal, mati tuh Dajjal. Kencing di celana dia. Dilihatin aja gini, mati tuh Dajjal. Lau yatsruku lamata binafsih. Andaikan Isa bin Maryam membiarkan Dajjal sendirian, dilihat begitu aja, mati sendiri tuh Dajjal. Saking dahsyatnya aroma Nabi Isa alaihi salam. Ya. Dan orang-orang kafir apabila mencium wanginya, harumnya keringat Nabi Isa, mati mereka. Ya, nggak jauh beda dengan saya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencium bau keringat saya, pingsan Bapak Ibu. Hampir. Maka Dajjal lari dari Nabi Isa dengan tergopoh-gopoh. Ketika Dajjal lari ke barat, Nabi Isa sudah di barat. Mau kemana kamu? Kamu gak bisa lari. Hari ini kamu milik saya. Sini. Lari lagi ke timur. Nabi Isa ada di timur. Sampai habis tenaga tuh Dajjal. Maka Dajjal terdampar di pintu Lud. Pintu Lud itu sekarang dikuasai Israel. Kalau Bapak Ibu ke Lud, Bapak Ibu akan melihat di kota Lud ini ada pangkalan militer Angkatan Udara Israel. Kenapa didirikan pangkalan udara di sana? Karena mereka yakin Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Jadi kalau Nabi Isa turun akan ditembak sama mereka. Begitu. Mereka yakin dengan hadis ini, jauh lebih paham daripada kita umat Islam, karena mereka lebih rajin untuk mengkajinya daripada kita. Betul? Tuh kan, jujur. Sementara pengikut Dajjal
mati ketika mencium Nabi Isa. Sebagian mereka lari tunggang langgang, bersembunyi mereka di balik batu dan pohon berkata, ya muslim, ya mu'min, ta'al fil wara'il yahud uktulhu. Di sini ada orang Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Illa gorkod, kecuali pohon gorkod, fa innaha syajaratil yahud, karena gorkod adalah pohonnya Yahudi. Dia nggak ngomong. Ada orang Yahudi? Tidak ada. Ada orang Yahudi? Tidak ada. Udah, kamu diam di sini, aku nggak akan ngomong. Ya, kecuali gorkod. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian maka habislah orang-orang Yahudi pada saat itu, dan Dajjal pun mati di pintu Lud, dibunuh sama Nabi Isa SAW. Setelah itu Nabi Isa akan menuju ke Al-Aqsa. Nabi Isa sholat berjamaah di sini. Namun sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, di perjalanan Nabi Isa melalui Tur Sinai. Di Tur Sinai itu di malam harinya Nabi Isa alaihissalam bersama para kaum muslimin saat itu beristirahat di Masjid Tur. Tur itu di Sinai, perbatasan antara Mesir dengan Palestina, melalui pintu Rafah. Kalau kita masuk ke Mesir melalui pintu Rafah, kita akan melalui jalur yang sampai kepada Bukit Tur Sinai dan Jabal Tur, di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu Allah. Di mana Jabal Tur? Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi Tur Sinai ini ada masjid besar. Nah, Allah lindungi mereka dengan datangnya malaikat-malaikat di bawah pimpinan malaikat Jibril. Pada malam itu turunlah Ya'juj dan Ma'juj. Tanda yang ketujuh, yang keenam. Tanda yang keenam ya. Turun Ya'juj Ma'juj. Dalam waktu yang sangat cepat mereka membantai semua manusia di muka bumi yang mereka temui. Maka yang tersisa adalah mereka yang tidak ditemui oleh Ya'juj Ma'juj. Selamat mereka. Maka kemudian Ya'juj Ma'juj berkata, semua penduduk bumi sudah kita habisi. Maka yang tersisa adalah mereka yang di langit. Dilemparkan itu tombak mereka ke langit, maka tombak itu kembali dengan bercucuran darah, berlumuran darah. Maka kemudian Allah azab Ya'juj Ma'juj itu dengan turunnya hujan ulat. Ulat turun dari langit dalam jumlah besar, maka habislah Ya'juj Ma'juj dimakanin sama ulat. Ulat masuk ke punduk mereka, kata Rasulullah, lalu masuk ke otak mereka, habis otak mereka dimakan, mata mereka dimakan, jantung mereka dimakan, sehingga tinggal tulang belulang mereka. Maka subuh harinya kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi SAW keluar dan menyaksikan Ya'juj Ma'juj sudah mati, habis daging mereka dimakan ulat. Maka pada saat itu la yuftanuna abadan, tidak ada lagi fitnah bagi umat Islam.